Shalom, Bapak Ibu sekalian kasihan dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari ke depan. Dan nggak kerasa kita juga telah memasuki di minggu pertama, di bulan pertama, dan di tahun yang baru yaitu tahun 2022. Dan belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022 untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan Go Sharing Live. Dan puji Tuhan juga kalau saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan sedikit sharing firman kepada Bapak Ibu sekalian di tayangan Go Sharing Live ini. Tema atau judul sharing firman saya ini saya beri judul yaitu tentang Stop Mengeluh. Dan yang menjadi ayat dasar atau ayat penuntun kita hari ini yaitu di Ayub 2 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Ayub 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, seberapa dari kita yang mengalami hal seperti Ayub ini? Mungkin bukan dalam segi penderitaannya, tapi apa yang kita alami seperti yang Ayub perkatakan di dalam Ayub 2 ayat 10 itu, bahwa seberapa banyak berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, seberapa banyak hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi sedikit saja suatu persoalan, suatu pergumulan yang kita hadapi dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita langsung mengeluh. Nah, oleh sebab itu sharing firman hari ini saya beri judul Stop Mengeluh. Karena apa? Kalau mungkin kita flashback sedikit ke belakang, 2 tahun ke belakang kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan berapa banyak dari kita yang mengalami hal-hal yang begitu nggak enak. Begitu hal-hal yang di luar perkiraan kita, di luar prediksi kita. Tapi kita isi dalam kita menghadapi semua itu dengan keluh kesah kita, dengan sungut-sungut kita. Nah, makanya di tahun yang baru ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin di tahun-tahun ke belakang kita mengisi hal tersebut dengan kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, kita penuhi pergumulan permasalahan kita dengan keluhan, maka saat ini saya katakan stop mengeluh. Biarlah ke hari-hari ke depan, di tahun 2022, bahkan di tahun-tahun ke depan, biarlah setiap apapun yang menjadi tantangan, apapun yang pergumulan dalam kehidupan kita harus tetap bersuka cita. Kita harus terus menyertai pimpinan Tuhan dalam kita menghadapi semua itu. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi tentang sharing firman saya hari ini, saya ingin memberikan tentang sebenarnya apa sih definisi mengeluh itu. Mengeluh adalah mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak salah, dan kita tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Nah, jadi jelas sebenarnya apa yang kita hadapi itu sebenarnya mungkin bukan suatu hal yang salah, tapi udah kita isi dengan keluhan kita. Kita perhadapkan dengan sungut-sungut kita. Dan kita nggak mau memperbaiki semua itu. Jadi ya itu dia saya bilang. Menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan, alih-alih kita mau memperbaikinya, tapi malah kita langsung berkeluh kesah, bersungut-sungut. Nah, artinya di saat kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau kita inginkan, maka sikap kita langsung mengeluh. Saya mau katakan bahwa kebiasaan mengeluh adalah kebiasaan buruk yang akan mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita selalu diisi dengan keluhan, diisi dengan sungut-sungut, maka jelas akan banyak hal yang tidak baik menyertai hidup kita. Bahkan, saya ingin katakan, tegaskan sekali lagi, akan mendatangkan penderitaan. Kenapa seperti itu? Jelas, karena orang yang suka mengeluh atau bersungut-sungut itu mudah lemah, menjadi orang yang putus asa. Orang itu juga akan mudah atau cenderung emosional. Emosinya meledak-ledak. Terus akhirnya apa? Orang itu akan cenderung menyalahkan orang lain. Orang lain yang nggak tahu apa-apa persoalan kita, orang lain yang nggak mengerti apa yang kita hadapi, tiba-tiba kena semprot amarah kita. Tiba-tiba mereka mendengar keluhan-keluhan kita dengan kata-kata yang nggak enak. Dan akhirnya apa? Orang tersebut akan mudah kompromi dengan dosa. Jelas. Saya katakan bahwa ketika kita melihat sesuatu, sekalipun sesuatu itu kurang menyenangkan dan tidak sesuai dengan kita harapkan, maka kita harus belajar tidak mengeluh atau bahkan stop mengeluh. Yang ingin saya katakan. Dan iblis
akan selalu berusaha dengan berbagai alasan untuk membuat kita untuk mengeluh. Saya katakan tadi bahwa kita akan menjadi orang-orang yang mudah kompromi dengan dosa. Kenapa? Jelas itu kan dikatakan bahwa iblis nggak akan pernah mau kita stop mengeluh. Iblis nggak akan pernah rela kalau kita menghadapi persoalan atau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita isi dengan ucapan syukur. Kita isi dengan tetap bersuka cita. Karena hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang kita lakukan itu semua itu produk surgawi dan iblis nggak akan senang dengan itu. Iblis akan selalu berusaha untuk kita selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Akhirnya apa? Akhirnya kita berkompromi dengan dosa. Akhirnya bahkan selangkah lagi kita akan jatuh dalam dosa tersebut. Nah, oleh karena itu, saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, di tahun yang baru ini, di saat kita memasuki tahun 2022, kita akan dalam menghadapi pergumulan, permasalahan, stop yang namanya mengeluh. Biarlah kita semua tetap bersuka cita. Biarlah kita semua tetap memiliki damai sejahtera. Mungkin hal-hal yang kita hadapi belum semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biarlah terus kita harus terus berharap. Karena orang yang berharap di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, kenapa juga ingin saya katakan bahwa kita harus tetap mengeluh? Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita harus ngerti, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan ingin saya mau katakan, dan kita punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian tahu, bahwa janji-janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Asal apa? Asal kita selalu ada dalam pimpinan Tuhan, asal kita harus ada dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus akan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Itu dia yang saya ingin bagikan, biar di tahun yang baru ini, di tahun 2022, bahkan di tahun-tahun ke depan, mulai kita stop yang namanya mengeluh. Kita isi dengan terus percaya, terus dalam pimpinan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.